Makasih. Aduh. Mbak, aku mau. Jadi sekarang tuh lagi rame banget, bukan rame sih, lagi ada sedikit isu-isu atau gemericik tentang Yoke nih. Mungkin kalian udah pada tahu siapa itu Yoke. Yoke itu yang beberapa siapa sih dia itu sebenarnya? Yang sering suka ngomentarin masalah Marissa Ica, masalah siapa kan? Kak Fitri Hasahuteru. Tiba-tiba masuk aja gitu kan. Nah kemarin sempat ngelihat postingan kakak di TikTok bahwasan kakak kecewa. Padahal kemarin kan habis main ke Gold Dragon apa sih? Holy Wing ya? Holy Wing. Terus tiba-tiba kemarin katanya ketemu Pak Yoke. Kenapa tuh? Ada apa? Ya dia berbesar hati meminta maaf, tapi dia menghilang itu ada alasannya. Ternyata ya karena ada sesuatu lah, kita nggak bisa spill lah, karena yang terlibat sendiri juga belum speak up kan, belum publish itu, jadi gue nggak bisa speak up. Lah jadi kemarin yang dibahas apa? Kan ketemuan kemarin sampai seharian gak ada kabar, tiba-tiba udah jam 1. Yang dibahas itu kemarin kok tiba-tiba rambutmu merah gitu. Gak boleh kayak gitu, gak boleh kayak gitu. Jujur gue marah. Sekecewanya kenapa? Yang aku spill dikit nggak apa-apa. Kecewanya itu gara-gara katanya kemarin mau janjian udah podcast. Kita udah janji kan, lo tau sendiri, kita udah janji ya, walaupun lo juga nggak ada kabar anjing. Terus gue ada produser ya, produsernya itu, nah ini buat Yoke sekalian ya. Tadi kan lo ini repot nge-DM, komen-komen di postingan saya ya. Saya mau kasih tau aja sama kamu, podcast kamu itu produsernya saya, paham nggak? Ya. Jadi ya pasti saya marah kalau kamu nge-PHP-in talent saya. Ini udah ngikut sama Any Variable udah lama banget. Productionnya itu juga dari saya. Podcast itu saya yang biayain. Podcast buat bikin podcast itu, podcast YouTube itu segala macam. Saya yang nyari sponsor itu saya. Saya itu produsernya. Gue juga nyari sponsor anjir. Iya kita kan, berarti kita satu tim dong kita. Kita tim. Kita satu tim. Tapi itu tempat podcastnya tadinya tuh mau pakai kantor saya, yang nyewa lighting juga tim saya, pakai timnya pun tim saya, editornya juga nanti akan editor saya gitu. Jadi ya wajar saya marah sama kamu kalau kamu tiba-tiba menghilang nggak ada kabar. Nah sedangkan kan pertanggungjawaban gue ke produser nih. Iya. Pertanggungjawabannya gue ke produser loh, gue yang dicecer loh. Jadi nggak usah nantangin, nggak usah belaga sok jago deh, ngechat, deh, komen hebat. Saya bukan orang hebat, Yoke. Saya bukan orang hebat. Tapi teman-teman saya nih, ya, lihat aja teman saya siapa. Tuh, orang PDIP. Nah, selain kekecewaan karena dia nggak PHP, ada lagi nggak sih kekecewaan kakak? Karena aku tuh nggak suka dia bawa-bawa orang yang udah meninggal. Aku nggak suka bawa-bawa almarhum tuh, aku nggak suka. Walaupun aku nggak ada hubungan personal kenal langsung sama almarhum Bibi ya. Tapi sekali lagi aku bilangin, aku menganggap Fuji dan keluarga Fuji itu udah kayak keluarga. Aku sama Fuji tuh deket banget. Dia udah aku anggap kayak adikku sendiri. Jadi kalau ada orang yang mau mencari profit dari masalah yang memang belum ya udah, kalau aku bilang udah aku pastikan itu tidak benar ya. Itu fitnah. Soal Bibi sama Marissa Ica pernah menikah itu tuh aku bisa bilang itu tidak pernah terjadi ya. Karena aku udah confirm juga ke keluarga terdekatnya, aku udah confirm ke adiknya langsung, ke Fuji, ke Kavio yang udah temenan dari lama, itu tidak pernah terjadi ya. Jadi orang yang mencari take advantage dari masalah-masalah yang dia masih belum tahu, yang katanya itu ya, menurut aku ya lo harus berani dong mengklarifikasi apa yang lo pengen, yang lo udah sampaikan ke halayak gitu. Tapi kenapa saat diminta untuk datang untuk berdiskusi ya, untuk diskusi sama kamu ya, kan kamu yang kenal. Cuma dia nggak datang, bilangnya dia takut. Bukan takut ya, dia takut karena katanya Marissa Ica mainan dukunnya jenglot ya. Dia mainan dukunnya jenglot. Jadi itu malah bikin aku makin apa nih gitu, paham nggak? Nah, sedangkan nih buat kalian yang nggak tahu ya, kita tuh sebenarnya udah ketemu sama Marissa Ica gitu loh, dan kita nih, gue Tasya itu bisa ngebedain loh orang yang emang ngomongnya tuh bener sama yang mengada-ngada, yang bohong, itu kita bisa bedain gitu loh. Cuma ya ini kan sekali lagi Tasya ini
mau meluruskan apa yang yang dia tahu itu fitnah gitu. Aku nggak ada urusan sebenarnya mau dia ngomongin siapa kayak di lain itu ya, di lain dari case yang masalah fitnah itu ya, terserah dia mau ngomongin siapa, mau ngomongin apa di luar Tapi sana. jangan bawa orang meninggal Tapi lah. jangan bawa orang yang udah nggak ada. Jangan bawa almarhum Bibi dan almarhumah Vanessa. Titik, sudah. Mereka udah tenang. Mereka sudah nggak ada di dunia ini, mereka udah tenang. Ingat, jejak digital itu akan ada sampai kapanpun. Ingat loh, almarhum Bibi sama almarhumah Vanessa itu punya anak. Gala bisa lihat. Gala itu suatu saat nantinya. bisa lihat. Mikir nggak dia ngomong hal seperti itu, apa yang akan terjadi ke depannya sama Gala nanti? Omongannya itu bakal ada jejak digital itu terus sampai kapanpun. Tapi kan Jadi jangan nggak usah bawa orang yang udah nggak ada. Kalau dia mau ngomongin soal yang lain terserah deh. Mau ngomongin apa terserah deh. Ya, tapi jangan bawa-bawa orang yang udah nggak ada di dunia ini. Iya. Kak, Iya. Menurut kakak kan cukup deketnya sama keluarga almarhum gitu kan? Sama Fuji, ya. Baiklah seperti itu kan. Yoke sendiri tuh memang kenal secara Nggak langsung. kenal, Fuji nggak kenal sama si Yoke itu. Orang Fuji aja. Kalau untuk almarhum sendiri pun Nah itu aku bisa memastikan bahwa omongannya si Yoke ini adalah fitnah, tidak betul soal yang menikah itu ya. Terus kalau masalah dia kenal apa nggak sama almarhum itu, coba itu mungkin Yola Ina ya yang lebih tahu ya, yang bisa lebih menjelaskan ya. Kalau misalnya dirunut ya, kita Marissa Ica itu kenal Bibi itu saat pernikahan. Sama Ya Vanessa. kan? Ya, dia itu awalnya teman Marissa sama Ica Vanessa. itu sahabatnya Vanessa, Ya. Bibi itu sahabatnya Kavio. Ya, nah dia deket sama Kavio. Kavio, ya. Gitu pada saat itu. Jadi wajar aja ya Tasya itu tahu gitu loh runutannya seperti apa, faktanya seperti apa, sejarahnya seperti apa gitu. Jadi kalau di sini kita cuma meluruskan ini masalah yang menyangkut orang yang sudah nggak ada ya. Iya, nggak usah Karena- dibawa-bawa lagi lah, udah. terus kenapa tiba-tiba Kak Yoke bisa ngeluarin statement tentang orang yang sudah nggak ada? Maksudnya ini apa sih sumbunya dari mana nih? Nah itu dia. Apa nih kenapa? Apakah memang dia cuma pengen? Senyumannya penuh arti, kenapa? Coba dong. Iya. Senyumannya kan? penuh arti, kenapa? Karena kan Kak Yoke kan balik lagi pertama katanya memang tidak kenal sama almarhum. Tapi Jadi gini, kenapa ini gue tiba-tiba buka di sini ya, di-mention? nih gue buka di sini ya. Semuanya gue ada rekamannya. Jadi kemarin gue sempat berantem sama Yoke, tapi Yoke minta maaf, dia kasih tahu penyebabnya. Dia itu menghilang karena ini ada ada sesuatu lah gitu loh yang bersangkutan sama Marissa Ica. Nah, gue bilang, lu sebenarnya ada masalah apa sama Marissa Ica gitu? Gak ada, dia bilang. Itu foto yang dia sebarin di TikTok itu ya. Itu fotonya Marissa Ica nikah sama mantan suaminya dia tahun 2016. Sebelumnya Yang pakai baju hijau, ya kan? iya, itu sama Ya. mantan suaminya. Yang pakai baju hijau itu ternyata sama mantan suaminya. Tahun 2016 kan itu? Ya entahlah, pokoknya sama mantan suaminya lah itu, bukan sama almarhum. Nah kemarin gue ketemu, gue tanya lah nih ya, gue tanya, Yoke lu ada masalah apa? Oh, sama udah. Marissa? Oh, ya punya udang. Udah. Lu ada masalah apa sama Marissa Ica? Nggak ada, Cong. Terus kenapa lu nyenggol dia? Gue ke-trigger. Tar dulu, saya memarkir kali gue kasih topik. Gue nggak ada masalah sama Marissa Ica. Ini gue bisa pertanggungjawabkan perkataan dia ya. Cuma gue ke-trigger ketika Pokoknya intinya dia masalahnya bukan sama Marissa Ica deh. adalah sama Orang kan? aduh jadi tahu deh orang gue makan pete. Pokoknya intinya dia masalah bukan sama Marissa Ica. Intinya dia masalah bukan sama Marissa Ica. Dan luar daripada itu bukan urusan saya, ya. Luar daripada itu tidak ada kita urusan. Intinya kita, ya kalau dari aku ya, aku hanya membahas jangan pernah cari keuntungan atau cari exposure dari orang yang udah meninggal. Dan ingatlah orang yang udah meninggal ini tuh punya anak. Anaknya akan dewasa, anaknya akan melihat suatu saat Jejak nanti digital. apa jejak digital yang pernah terjadi. Mungkin dia akan mencari nama mamanya, nama bapaknya. Jangan pernah lu ngomongin fitnah. Jangan pernah lu Sekarang ngomongin aja dia fitnah. kan udah nyariin kan mami, papi. Iya, jangan. Itu kan anak bakalan dewasa. Apa rasanya dia orang tuanya yang udah nggak ada masih dibahas-bahas di fitnah-fitnah kayak gitu, coba. Ya, yang penting gue itu cuma pengen meluruskan lu ada masalah apa gitu loh, sampai lu bawa si Bibi kayak gini gitu loh. Gue nggak ada masalah apa-apa, kata si Yoke. Nah terus tuh lu bahas, gue ke-trigger masalah gue tuh sebenarnya mau nyenggol FS. Ini gue spill aja ya, karena ini gue gue ada buktinya. Gue kan cuma menjabarkan apa yang diomongin. Gak apa-apa, gue sama gubernur, gue nggak usah nyalain gue sama gubernur, gue berani, beneran.
Tasya tahu gue. Iya. Nah, gue sebenarnya mau hantam FS. Si Yoke Cuma, ya. Yoke mau hantam FS, tapi Jangan dipotong-potong ntar bagian yang guanya doang lo ya. tapi Saksi nih banyak nih yang dia ngomongnya Yoke yang mau menghantam FS ya. tapi ke-trigger ketika Kak Marisa Ica itu ngebela si FS dan sampai si Jesvel ikut ikut ngancem-ngancem Yoke. Makan dulu. Nah, punya tisu basah nggak? Mau dong. Oke, jangan kemana-mana, kita tahan dulu, tetap di awan. Awannya belum tayang udah kita heboh. Nah, Ngobrol di awan. Ya, terus habis itu sampai mana tadi, Bey? Jespel. Oh, nah jadi dia tuh sebenarnya nggak punya masalah di situ. Nggak enak sih. Tasya diem dulu. Ini kalau misalkan gak gua rem-rem nanti kemana-mana dia ngomong. Iya, diiniin. Gue tuh sama Tasya tuh gue ngejaga dia ngejaga gue, coy, beneran. Gue dijagain kan? Ya, makanya gue alhamdulillah ya, jangan sampai ya Tasya kita ada apa-apa ya. Jangan dong, Maksudnya jangan dong. walaupun di awal pertemanan kita sempat clash, tapi alhamdulillah ya alhamdulillah awet gitu loh sampai sekarang gitu. Karena dia ngejaga gue juga ngejaga dia. Nah, terus balik lagi ke Yoke. Nah, jadi si Tasya ini marah banget, jujur. Tasya ini marah. Siapa itu? Tasya itu marah ketika di Yoke itu menyebut nama orang yang sudah nggak ada, yang dia tahu, Tasya tahu itu seperti apa kebenarannya. Dan tiba-tiba nggak ada sumbu ngomongin itu orang yang nggak. Gitu, cuci basah. Cuci tangan ya? Tisu basah aja gue. Kamu mau cuci tangan? Mau sih, tar lu ya, bentar bos. Ada nggak cuci tangan? Aku bahkan pakai. Iya, enakan pakai tangan tahu. Hari ini kalian tuh memegang parfum ya, mendingan kalian jangan makan pakai tangan deh. bener. Kan pakai odol kayak biasa di. Enggak bisa. Gak ada odol, jir. Lu pikirnya Bu Kris. Makan sini. Terus abis itu sampai mana tadi, Bey? Sampai ini apa sih Yoke ngomongin ini almarhum, tiba-tiba nggak ada hujan. Ya di situ Tasya marah, terus gue nih si koala yang masih berpikiran positif sama orang ini mikir, oke, kita undang aja nih Yoke gitu kan, undang aja sudah kita kasih wadahnya daripada dia ngoceh tidak terkontrol gitu kan. Mendingan udah kita kasih wadah, ayo lo mau ngomong apa, lo mau bahas apa, ayo kita kasih wadah. Nah, udah ditentukan waktunya, udah ditentukan timingnya. Ini disclaimer ya, urusan gue sama Yoke tuh udah baik-baik aja gitu, dia udah minta maaf. Nah, terus udah, nah gue nih maksud gue ngejaga dia gitu kan, karena kan dia lagi ya tidak nyaman lah dengan dia tidak nyaman ketika Marisa Ica tahu dia di Indonesia. Oke, ini gue jagain lo kapan balik ke Amrik, karena gue mau undang Marisa Ica setelah lu balik ke Amrik. Nah, di situ dia langsung mundur. Gini loh, kita itu kan sebagai podcaster, sebagai host, sebagai orang yang punya acara, kita harus berimbang. Jadi ketika ada sebuah masalah yang di dalamnya itu ada dua pihak, ada telinga kanan dan telinga kiri, ya kita mesti dengerin gitu loh kanan kirinya. Nah, itu Yoke mikirnya tuh gue mau amprokin dia sama Marisa Ica gitu. Tolong gurame terbangnya dibikin kayang dulu, Mbak. Maaf, Mbak. Saya sambil makan ya guys, gitu. Nah, terus yang gak gue bisa terima sih ya dia ngilang nggak ada kabar, padahal kan dia bisa lo bilang cancel, Kak, selesai. Yoke malah soalnya merasa dijebak. Jebak apa sih, orang nggak satu frame kok. Hah? Kan nggak satu frame ya? Gue ada loh videonya loh. Lagian juga kan pengen mengkonfirmasi apa yang dia omongin selama ini di sosial media, kan pengen diklarifikasi gitu loh. Gue ada rekaman suara gue bilang apa, gue ada video gue bilang, tapi kan ini tidak satu frame, gue ada. Jadi kalau misalnya lu bilang gue ngejebak, kok yang gue ambil gini duluan sih, kalau lu bilang gue ngejebak, Yoke ngerasa dijebak atas dasar apa? Gue kalau misalnya gue mau ngejebak temen gue sendiri ya,
Kim Hot udah dari kapan tahu tuh ya, udah ketangkep, selesai. Oke. Oh, sambalnya enak banget. Mail Ini dia. hilang. Mail Ini dia. hilang. Emang Mail hilang? Cobain deh. Ini yang kasih. Iya. Kasih mana? Mau dong. Ini. Ini mau enaknya nggak? Mbak. Maaf. Thank you, Mbak. Mau enaknya nggak? Mail ada enggak? Kodok, aredoknya. Aredok. Cumi. Enggak enggak. Maaf. Itu apa kak? Cumi. Kulit. Cumi. Budeg. Cumi kulit. Tapi sama kan? Jauh amat. Tapi untuk sekarang Kak Yoka di mana? Ayam lu. Somewhere. Over the rainbow nggak? Over the rainbow nggak? Gue kan Kak Yolo kan bisa dibilang cukup dekat nih sama Kak Yoka. Enggak segitu juga dia, karena dia juga nggak segitu percaya juga sama gue. Jadi sekarang Kak Yoka di mana? Over the rainbow. Over the rainbow. Apa paham dia? Dia punya gue. Pedes ya? Main beneran hilang, kok bisa hilang? Teh. Mau apa? Ngapain? Es teh manis. Sedotan. Pedes banget emang. Pedes, gue kan nggak kuat pedes. Aredok makan pakai nasi enak banget ya? Makan gado-gado kali mbak. Wah, pakirnya nyampe. Dan bambu. Sambal mangga kalau ada yang mau, mantap banget ini. Udah intinya gitu aja. Aredok ini pakai buji apa kenyang-kenyangnya gitu. Kacang manyang. Mana? Gue tuh gak suka kacang mayang, tapi gak ada kenapa aredok gue suka. Kalau lagi masak nggak sih? Oh iya. Jadi beda tetap. Iya bener-bener. Rasman melaporkan gue. Nggak apa-apa. Itu kan hak dia. Masa gue mau larang-larang? Karena warga negara. Dia kan warga negara Indonesia walaupun bentukannya kayak kodok bangkong, tapi kan secara birokrasi dia itu diakui sebagai WNI. Nah, setiap warga negara itu punya hak untuk lapor. Gitu loh. Lapornya atas tuduhan apa? Atas tuduhan apa? Masalah apa? Entah. Belum tahu. Masa gue mau larang sih? Nggak boleh gitu ah. Terima kasih. Mantap Kayak banget. cara kita makan emang. Nggak tega. Tarik mah. Tepatin lompat. Udah. Mas, saya boleh minta nasi lagi nggak? Ini nasi gue ini. Gue nggak mau makan. Makan mana? Udah deh kasih. Emang yang satu. Ambil ini belum nih. Nah, depan kamera aja lu. Satu aja kan. Ya. Gimana caranya? Gimana caranya gak ngerti apa? Jadi ada yang bilang nah gini, Tasya kenapa baru sekarang, kenapa dari kemarin kemana aja? Dia tuh dari kemarin udah mau ngomong cuma Kan enggak dong, gua karena lo dulu yang diituin. karena Karena sama podcast gua kan itu. Tasya tadi yang nggak mau ikut-ikutan. Cuma ketika Tasya ngeliat gue dikerjain, ngamuk lah produsernya. Kalau nggak mah gue juga nggak Lu, mau. lu gini ya, dia udah oke nih. Terus perkara gue bilang, Kasih ya satu. Tapi disclaimer sekarang udah ya. udah selesai. Selesai. Dia udah minta maaf. Cuma kalau misalnya kalian tanya kenapa Tasya Baru sekarang. terlibat, ya karena Podcastnya gue. setelah dia lihat gue dikerjain ya, setelah gue di PHP-in sama Yoke, setelah Gak suka semuanya disiapin sama Tasya, dan dia lihat gue itu dikerjain ya ngamuk lah. Dan dia tahu kenyataan soal almarhum gitu loh. Itu doang yang gue trigger, yang lainnya gue nggak ikut ikutan. Serah dia mau ngomongin siapa juga, nggak urusan gue. Nanti tambahin. Tadi tambahin sama. Kenapa ya gue tuh diginin mulu sama orang yang gue percaya? Kenapa? Iya, Apa? sini. Yang kecil. Habisin. Tuh, cuma deh. Air mata gua mati. Kenapa ya?
emang nggak boleh terlalu baik kali ya sama orangnya. Gue mulai sekarang gue mau B gitu ah. Jahatin Ubi. Kan gue bukan orang. Oh iya bener. Oh, kamu apa tumbuh-tumbuhan? Jeruk limau ya. Udah dikasih si Patra udah. Kasus Fadel tenggelam kata siapa? Titanic. Bukan. Semua tuh perlu berproses. Jadi gini kasusnya Fadel itu beda sama pembegalan, perampokan walaupun mukanya kayak rampok kayak begal ya, tapi ini beda kasusnya. Harus ada penyidikan, harus ada pemeriksaan. Ngambilin ini. Ahli ini, ahli itu, visum Ini mau nggak? gitu. Kalau misalnya perampokan, pembunuhan segala macem itu langsung ditangkep. Kita bukber tahun ini di sini dong, terlalu sampai dong, Mbak. Boleh. Enak deh. Gak banyak. Apa sih? Ini bumbunya enak. Nggak suka. Bohong banget. Pick me males. Gue kesel banget tau. Maksudnya gue Terus gue ngapain dia DM lu gitu loh. Sabar. Ngapain dia komen-komen hebat. Maksud gue lagi mau nyelamatin dia, Tas. Gue lagi mau bantu dia. Kan sekarang lo jadi gak bisa bantu. Apa mungkin karena dia Maksud gue jangan. Aduh ada data Hesti lagi. Aduh sungkan banget gue. Deli Wafa. Ada lagi. Mendingan kita undang Delta Hesti deh buat podcast. Jelas-jelas aja. Nasinya udah. Mas Tomli. itu minum siapa? Udah mbak. Udah diam. Cih. Satunya berarti. Udah mas. Mandi. Tuh. Lipstiknya bekas lipstiknya banyak. Udah ya mandi ya. Mandi ya. Boti ah. Waalaikumsalam. Tapi jujur gue Sambelnya enak. Ini sobat aja. Banyak kok ada dong. Kak? terus gue udah janji sama Yoke kalau misal pun ada apa-apa nah entah kenapa gue nggak tahu siapa yang bisikin ya ini kok dia langsung konsul sama pengacara gitu. Gue nggak ngerti ini bisikan dari siapa ya. Dan fee-nya lumayan loh buat bayar pengacara ya. Berapa Kak? Lumayan loh. Jangan sampai Yoke, kamu juga jangan sampai dibodohin orang. Sebenarnya kasihan, Yoko ini tuh Yoke ini diperalat dia. Yoke ini saking gue nggak ngerti ini orang bodoh atau polos atau terlalu naif, tapi gue yakin ini dia cuma jadiin alat tau gak lo? Mau ini nggak tuh? Hah? Aduh Ciduma. Kamu udah nggak? Mas, es teh manis bubuk 5 ya? Ya. एक मिनट में ये छोटा सा काम है कर Ya. Lu tahu begitu tadi pagi Tasya Tasyakuran Tasya WA gue ini aku apa-apaan ya Gus jangan nantang gue deh lu tahu ini gue kepala gue langsung naik asam lambung gue. Enggak, gue nggak ngapa-ngapain kan, gue bukan siapa-siapa nak. Diam. Aku kan nggak punya power apa-apa. Diam. Nih. Nih gue buka nih ya. Oh, aduh, ini gue lupa ini capturean lagi tolol. Jadi si Yoke ini komen di IG ya.
IG-nya Tasya. Terus hebat gitu kan. Terus DM dulu ya. Halo. Nah terus dia bilang, ini orang cari masalah apa gimana? Terus tadi siapa itu? Gitu. Terus maksudnya dia apa ya, Ino? Gitu. Nah gue langsung, tau gak lo, gue yang tadinya udah mau happy gitu kan, mau ke pabrik sama Tasya, mau cek-cek parfum. Kita mau ada collabs ya, tungguin ya. Kita mau bikin parfum wangi knalpot. Ada SSBB. Itu bukan bibi. Enggak kan atasnya foto baby. Tapi dari Ada dia. tawar? Nanti gua akan spill kok. Apa? Tawar bukan? Ada nawar belum ya? Tadi sudah tuh. Masa lemes sih mas di. Ini tawar. Ini es teh manis sama es batu kan tadi? Iya. Tadi tambah es tawurnya kayaknya nggak keluar deh. Es teh tawar satu? Iya. Es teh manis sebelum mana? Di sini. Es teh tawar satu ya? Iya. Ini mas. Udah kenyang. Pas ya. Alhamdulillah. Lalapan deh. Dia cacingan gak sih, makannya banyak loh. Lu minum Kobantrin ya, ke dokter yuk. Untuk pabrik mulu lu ke dokter kayak cacingan di tas. Kok gigi gue belakangnya bolong sih tiba-tiba? Patah. Kayak patah tapi bukan finir yang patah. Gigi aku bukan patah.